Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak dan Ibu semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan strategi bagaimana menyampaikan atau mendelivery mata diklat membangun tim efektif yang merupakan salah satu mata diklat di agenda 2 pelatihan kepemimpinan pengawas. Baik Bapak dan Ibu, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rahmi Astuti. Saya adalah Widya Iswara Ahli Madya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian saya tinggal di Laladon, Bogor, dan moto hidup saya adalah senantiasa bersyukur. Baik Bapak dan Ibu, beberapa materi pokok yang akan disampaikan di dalam membangun tim efektif ini, yang pertama adalah analisis terhadap ceramah yang disampaikan oleh narasumber. Yang kedua, bagaimana sebuah tim yang efektif di dalam pelayanan. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik tim kerja yang efektif. Yang keempat adalah strategi membangun tim kerja yang efektif. Kan 18 jam pelajaran ke depan. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk kepada materi pokok 1. Jadi berdasarkan hasil ceramah akan diperoleh pemahaman tentang konten dari ceramah tersebut. Kemudian kita ajak peserta untuk memberikan komentar dan analisis terkait substansi ceramah. Diskusi kelompok ini bisa kita bagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok 1 membahas tentang esensi pembelajaran yang diterima. Kelompok 2 menganalisis dan mengomentari terkait substansi ceramah. Kelompok yang ketiga, pembelajaran apa yang didapat dari ceramah tersebut. Dan kelompok yang terakhir adalah berkaitan dengan implementasi. Resume dari implementasi tim efektif tersebut kita bisa ambil bersama-sama di dalam kelas antara fasilitator atau Widya Iswara dengan peserta. Materi pokok yang kedua adalah tim efektif di dalam pelayanan. Jadi kita sampaikan kepada mereka definisi tentang tim efektif. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan peserta untuk menyampaikan juga kepada kelas terkait dengan definisi tim efektif yang lainnya, karena banyak ahli yang memiliki definisi yang cukup beragam berkaitan dengan tim efektif. Tim efektif ini milik siapa? Pertanyaan ini perlu disampaikan kepada peserta. Dan kita bisa contohkan kepada mereka sebuah film tentang tim efektif ini milik siapa. Baik Bapak dan Ibu, individual artinya orang per orang apabila bergabung di dalam sebuah grup hanya akan menambah jumlah kompetensi saja. Tetapi kalau dia bergabung dengan tim yang saling bersinergi, maka akan diperoleh elevate up. Yang pertama adalah forming, yang kedua adalah storming, yang ketiga adalah norming, dan yang keempat adalah performing. Detailnya menjadi seperti ini tahapan pembentukan. Setelah itu kita ajak para peserta pelatihan kepemimpinan pengawas untuk materi atau mata diklat membangun tim efektif ini. Kita contohkan kasus pemimpin yang efektif dan kita contohkan film pemimpin yang tidak efektif. Seperti itu. Dari 2 film tersebut, maka kita bisa mengambil resume tim efektif di dalam pelayanan. Materi pokok ketiga adalah tentang karakteristik tim efektif. Karakteristik tim efektif ini yang pertama adalah harus clear, harus memiliki goal yang jelas, struktur organisasi yang jelas, masing-masing tim kompeten, kemudian memiliki komitmen yang padu, memiliki pola kerja yang kolaboratif, ada standar yang excellent, dan ada support dari luar. Maka tim ini akan efektif. Kurva komitmen stakeholder ini adalah bagian-bagian dari sebuah tim yang efektif.
Yang pertama mungkin berkaitan dengan pemahaman bahwa oke, saya aware. Yang kedua, saya ingin tahu lebih banyak. Yang ketiga, saya mengerti. Ini masuk ke dalam kelompok awareness dan understanding. Masuk ke tahapan selanjutnya adalah engagement. Fase di sini anggota tim mulai berpikir, I think it's a good thing. I want to it happen. Ya. Saya rasa itu hal yang baik. Saya ingin hal itu terjadi. Masuk kepada fase selanjutnya adalah komitmen. Saya ingin hal itu terjadi. Bukan hanya saya ingin itu terjadi, tapi saya akan membuat hal itu terjadi. Terakhir adalah it's mine. Tim ini adalah milik saya. Begitu Bapak dan Ibu, kurva komitmen stakeholder. Kita bisa contohkan juga kepada para peserta berkaitan dengan teamwork. Ini adalah sebuah film antara kelinci dan kura-kura di mana mereka memiliki kompetensi yang berbeda, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menyeberangi sebuah sungai. Seperti itu. Dari film tersebut kita buat diskusi kelompok, juga kita buat sebuah permainan tentang kolaborasi, bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang ada sehingga keterbatasan sumber daya alam itu tidak menghambat untuk semua stakeholder mendapatkan manfaatnya, tetapi dengan cara berbagi atau berkolaborasi. Baik Bapak dan Ibu, diawali di dalam sebuah tim kita harus memiliki visi yang sama, action yang sama, passion yang sama, terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada koordinasi. Koordinasi dilanjutkan dengan kolaborasi. Sehingga semuanya sepakat untuk membangun sebuah tim yang efektif. Materi pokok yang keempat adalah strategi menumbuhkan tim yang efektif. Di sini saya gambarkan sebuah kelompok ensemble musik di mana musik ini dibangun oleh berbagai individu, lebih dari satu individu, di mana masing-masing individu memiliki alat musik yang berbeda, tetapi mereka sepakat untuk melahirkan sebuah irama musik yang indah. Begitu juga para pendengar yang merupakan stakeholder eksternal mereka. Para pendengar ini juga ingin mendapatkan atau disuguhkan sebuah irama musik yang bagus. Jadi antara kelompok penyaji ensemble musik dan kelompok konsumen, yaitu mereka yang menikmati musik, memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan irama musik yang bagus, walaupun sebetulnya irama musik itu dibangun oleh individu yang beragam dan alat musik yang beragam. Itulah sebuah tim. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Di dalam membangun sebuah tim, maka kata kuncinya adalah harus kita melakukan komunikasi yang asertif di dalam meningkatkan dukungan baik dari dalam maupun dari luar sesungguhnya, khususnya dari luar organisasi atau dari luar tim. Bagaimana membangun atau strategi berkomunikasi secara asertif? Maka kita harus melakukannya dengan cara tidak memerintah tetapi mengajak. Yang kita sentuh adalah hati nuraninya. Di sini ada dua buah contoh gambar. Yang pertama adalah ajakan untuk menghemat air tetapi dengan cara memerintah, yaitu tutup rapat kran jika tidak digunakan. Gambar yang sebelahnya adalah tidak memerintah tetapi mengajak. Yang disentuh adalah nuraninya. Di sini disampaikan perlu proses panjang untuk setiap tetes air bersih. Pembaca akan membayangkan bagaimana diawali dengan air hujan,
masuk ke tanah, mengalir mata air, dan seterusnya. Siklus air ini tentu melekat di benak atau di pikiran pembaca atau di pikiran mereka-mereka yang membaca gambar ini, sehingga ajakan untuk berhemat akan lebih efektif daripada ajakan dengan cara memerintah. Baik Bapak dan Ibu, informasi harus disampaikan secara terukur, sesuai target sasaran, siapa audiensnya, dan berbasis interaksi. Terukur artinya ketika kita menyampaikan kepada audiens, saya memberi Anda sebuah bola tenis, tergambar di benak komunikan, kita selaku komunikator, di benak komunikan kita, bola tenis itu bentuk dan warnanya sudah terukur, seperti itu. Jadi informasi yang disampaikan harus memenuhi 4 unsur ini. Kemudian seperti apa komunikasi yang asertif? Kita akan diskusikan di dalam kelas sehingga banyak pendapat dari para peserta pelatihan kepemimpinan pengawas yang bisa menjadi kesepakatan kelas bagaimana melakukan komunikasi secara asertif. Bapak dan Ibu, kita sudah sampai kepada PowerPoint yang penghujung, yaitu penutup. Jadi beberapa hal yang bisa kita sampaikan kepada peserta, bagaimana teknik mendelivery, mata diklat membangun tim efektif di dalam agenda 2, yaitu kepemimpinan pelayanan. Ya, harapannya adalah para peserta pelatihan kepemimpinan pengawas pada akhirnya mengatakan, saya setuju dengan tim saya, semuanya melakukannya, semuanya merasa bersama-sama bahagia di dalam sebuah tim. Kemudian teamwork makes the dream work, dan terakhir adalah I love my team. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.